Assalamualaikum, Habib Rizik Syihab. Gak tau kenapa ya Habib Rizik itu sekarang-sekarang kayak agak turun gitu, kayak agak melempem semenjak ini pendapat gue pribadi, semenjak pemerintahan Prabowo. Walaupun beliau tidak memilih Pak Prabowo, tapi gak segalak waktu Presiden Jokowi lah, gak segalak itu. Kita tahu waktu presiden waktu 2019 waktu pilpres kan Prabowo kalah, ada dugaan kecurangan, itu kan sampai beberapa kali itu Habib Rizik atau dari pihak FPI yang menyuarakan bahwa Jokowi itu curang terus-terusan, tapi tidak terjadi ketika di 2024. Yang jelas-jelas sebelum pilpres ada indikasi yang lebih jelas kecurangan dari Gibran. Nah, biasanya kalau dulu itu waktu Presiden Jokowi, Habib Rizik itu kritik-kritiknya itu atau statement-statementnya itu sering muncul di beranda-beranda kita, bahkan di orang-orang yang tidak mengikuti beliau. Tiba-tiba ada aja statement kritik sana kritik ini, tapi ya sekarang enggak. Nah, tiba-tiba munculnya ingin melaporkan Panji Pragiwaksono yang diduga menistakan agama di Mensreya, dan beliau mengaku udah nonton full gitu. Nah, kalau kesimpulan atau penilaian gue pribadi setelah nonton, bahkan sebelum video ini dibuat, ditonton lagi takut salah. Kalau lihat dari konteksnya itu kan bukan menistakan sholat ya. Dia konteksnya itu membahas orang-orang itu terkadang memilih itu hanya terpaku dari satu aja. Justru Panji itu melarang bahwa jangan melihat dari satu sisi saja, tapi lihatlah dari beberapa aspek. Nah, sholat di salah satu contoh. Misalkan gua mau pilih presiden atau pilih pemerintah ya, DPR atau apalah, pemimpin yang suka sholat. Yang penting dia sholat, tidak terlewat sholatnya. Tapi dia tidak tahu ini orang ini yang selalu sholat ini, dia bisa gak jadi pemimpin, dia ngerti gak jadi pemimpin. Nah, itu intinya kan, jangan melihat dari sholatnya saja, tapi lihat juga dia ini paham tidak ilmu ke pemerintahan, orang ini pantas gak jadi pemimpin. Jangan hanya dilihat dari sholatnya aja. Bukan berarti ya menurut gue gimana gitu menistakan agamanya. Dan bukan hanya sholat gitu yang dijadikan contoh. Bahkan kalau gak salah beliau itu bilang supaya tidak menormalisasi bahas syariat sholat lah ya, di acara-acara seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau menurut gua gitu, justru ini tuh gak ada apa-apanya lah. Justru kalau Panji saja hanya mencontohkan sholat dianggap menistakan agama, berarti film-film itu lebih menistakan agama. Tapi kenapa diam? Film horor itu banyak sekali yang membawa nilai-nilai agama lah, yang mengambil scene dari kegiatan agama, pengajian lah, sholat lah, makmum salah satu contohnya. Itu kan di film itu ada orang sholat tahajud, lalu ada hantu di depannya atau di belakangnya ikut sholat, jadi itu justru lebih menistakan menurut gue daripada Panji. Kenapa? Mungkin setelah orang yang melihat film itu,
Ya mungkin aja kan ada yang tadinya suka sholat tahajud, suka sholat malam, gara-gara lihat film itu jadi gak sholat lagi karena takut, jadi menghalangi. Dan banyak banget gitu film-film hantu yang ya membawa embel-embel agama. Nah, kenapa diam kepada film-film itu? Kenapa hanya Panji saja yang dituntut ke Netflix-nya untuk menghapus, men-take down video Panji? Kenapa film-film yang lain enggak? Kayak pilih kasih. Nah, bahkan kemarin ada yang lebih, menurut gua lebih menistakan agama lah. Jadi ada satu panitia mengadakan acara Isra Mi'raj, lalu pengajian. Setelah pengajian ada biduan di sana. Biduan nyanyi dangdut setelah acara Isra Mi'raj di tempat yang sama. Dan panitianya, ya kan ini aja sudah blunder ya. Lalu panitianya klarifikasi yang semakin blunder. Kata panitianya, ya itu setelah acara beres, para kiainya udah pulang, jamaahnya udah pulang. Nah, itu hanya hiburan untuk kita yang sedang bersih-bersih. Tapi ketika, atau kita lihatlah kalau cuplikan videonya, itu orang-orang jamaah pada nonton, masih banyak jamaah yang nonton video itu. Tapi gini ya, ini panitia. Ayo kita adain Isra Mi'raj, acara Isra Mi'raj. Bikin orang-orang tobat, bikin orang-orang ya ngaji, beramal. Mungkin di sana ada sedekah. Setelah itu dia dangdutan. Ini gimana ini? Justru kan ini lebih menistakan agama menurut gua daripada Panji. Nah, kadang orang-orang seperti ini, karena dia tidak terkenal, karena dia bukan public figure, kadang-kadang tidak ada yang menuntut, hanya rame aja, rame seketika lenyap, hanya viral lenyap, nggak ada laporan atau apalah. Dan itu bukan sekali dua kali acaranya seperti itu. Dan menurut gue itu justru bukan hanya dilaporkan penistaan agama, tapi harus diusut juga. Nah, dia mengadakan acara itu, dia itu panitia salah satu majelis, masjid, yayasan, atau apa. Karena kan lebih parah kalau ada panitia suatu masjid, atau suatu majelis yang mengadakan acara Isra Mi'raj, lalu setelah itu ada biduan. Dan kayaknya itu gak mungkin. Mungkin kecil kemungkinan. Nah, gue curiganya, ini cuma sangkaan aja, dugaan ya, cuma dugaan, itu seperti kelompok Karang Taruna seperti itu, lalu dia mengadakan acara Isra Mi'raj. Nah, yang harus diusut adalah dia dananya dari mana, apakah dari desa atau dari pemerintah atau patungan pribadi gitu, patungan panitia. Karena kalau dia dananya dari pemerintah, dari desa, ini sudah penyalahgunaan anggaran dong, ya. Karena dia mengajukan proposal ke pihak desa atau pihak pemerintah, itu kan pasti untuk acara Isra Mi'raj. Tapi pada kenyataannya setelah acara Isra Mi'rajnya ada, tapi setelah itu ada biduan. Ini sudah penyalahgunaan anggaran. Karena biduan bukan bagian dari Isra Mi'raj. Nah, itu harus diusut. Jadi bukan hanya pelaporan penistaan agama, tapi ya penyalahgunaan anggaran juga. Ini dia sumber dananya dari mana. Nah, jadi itu balik lagi ke Habib Rizik ya. Gue sangat menyayangkan. Kalian bolehlah tidak setuju, dan gue percaya Habib Rizik itu ada sosok yang cerdas, dan gue juga salah satu yang mengagumi beliau.
dia sosok yang cerdas dan tegas. Tapi ya untuk sekarang dengan statement-statementnya dia, pendapatnya beliau gitu, agak kurang serak kalau gue pribadi gitu ya. Nah, bukan hanya Habib Rizik ya, tapi banyak juga, salah satunya adalah NU dan Muhammadiyah. Salah satu materinya Panji di bagian Panji membahas politik balas budi, yang ketika dibilang bahwa NU dan Muhammadiyah itu dikasih tambang karena politik balas budi. Rame itu demo, dan yang paling membingungkan gitu ketika melihat video demonya itu. Biasanya kalau NU demo ya, santri demo atau pihak dari NU demo, itu pasti ada pakai kopiah lah, pakai setelan sarung gitu. Contohnya waktu demo Trans 7, itu kelihatan lah kopiah-kopiah ya, sarung-sarung kelihatan. Nah, ini mah enggak. Kebanyakan ya kayak yang baru pulang kerja, belum mandi, belum apa, udah turun ke jalan. Dan yang paling lucunya, ketika itu rame, mengaku-ngaku dari aliansi Muhammadiyah, aliansi pemuda Muhammadiyah atau apalah, aliansi seperti itu. Nah, dari Muhammadiyah dan NU-nya sendiri itu tidak mengakui mereka. Mereka mencatut nama Muhammadiyah, mencatut nama NU, tapi padahal bukan NU, bukan Muhammadiyah. Seakan-akan mereka itu mewakili suara NU, suara Muhammadiyah, padahal bukan bagian dari NU, bukan bagian dari Muhammadiyah. Nah, harus diusut siapa mereka. Karena gak bisa dong suatu kelompok gitu, yang mencatut nama ormas ya, ormas resminya gitu, Muhammadiyah atau NU lah di sini, di kasus ini ya. Tapi tanpa sepengetahuan NU dan Muhammadiyahnya, itu kan aneh gitu. Nah, ini juga harus diungkap siapa sebetulnya. Apakah emang mereka emang jamaah Muhammadiyah gitu, warga Muhammadiyah yang membuat kelompok sendiri, tahu-tahu mengaku-ngaku dari Muhammadiyah, padahal ya dari Muhammadiyahnya sendiri kan tidak mengakui mereka. Atau ada warga Nahdliyin, kelompok membuat satu kelompok mengaku aliansi Nahdlatul Ulama, tapi bukan resmi misalnya. Tapi kan mereka sudah mencatut nama NU-nya. NU dan Muhammadiyah ini ya harus ini nih, kelompok-kelompok mereka ini yang mencatut nama Muhammadiyah dan NU harus diusut juga siapa. Nah, mungkin kalian bisa berbeda pendapat lah, bisa berhak tidak setuju dengan pendapat gua. Nah, ini kan ini hanya pendapat gua, ini asumsi gua pribadi, ini ya, menurut keyakinan gua gitu. Habib Rizik itu agak melempem, dan ya menurut gua, keyakinan gua, Panji tidak menistakan agama. Dan kalau memang itu menistakan agama, ya menurut gua sih justru lebih menistakan orang-orang yang joget di dalam majlis sholawat, orang-orang yang mencaci maki, yang mengeluarkan kata-kata kotor ketika berceramah. Justru menurut gua itu yang menistakan, karena ya jelas-jelas itu acara keagamaan. Ada kata-kata kotor, ada caci maki, ada fitnah, ada provokasi, ada joget-joget, ada apalah. Minimal itu menurunkan esensi dari kesakralan acara keagamaan itu sendiri. Dan kalau dibandingkan dengan kasusnya Panji, ya jelas jauh lebih parah yang itu daripada Panji. Bukan gue membela Panji atau apa, gue nggak kenal dia gitu, bukan yang pengikut Panji, tapi ini hanya pendapat gue pribadi aja, karena ya kaget gitu ketika melihat IG lalu muncul
video Habib Rizik, video dari FPI yang menuntut Panji bahwa Panji itu menistakan agama gara-gara bawa sholat itu, bawa ya sholat dijadikan contoh. Bahkan benar konteksnya, jangan melihat dari satu aspek, itu kan konteksnya, dan itu benar. Banyak orang-orang kita atau masyarakat Indonesia ini yang memilih pemimpin hanya melihat dari satu aspek saja. Misalkan contoh, gue mau pilih yang dekat dengan ulama. Nah, kita kan gak boleh melihat hanya dekatnya saja dengan ulama, tapi harus lihat juga kredibilitas si calon tersebut, kualitas si calon tersebut, apakah dia mampu, apakah dia pantas memimpin. Ya percuma dekat dengan ulama tapi dia goblok gitu, gak bisa, gak ngerti politik, gak ngerti pemerintahan, hanya modal dekat dengan ulama kan gak bisa juga. Nah sama dengan Panji, gak bisa juga hanya mengandalkan sholat. Dan memang betul, gak semua orang yang suka sholat, yang rajin sholat 5 waktu, tidak pernah bolong, belum tentu jadi orang baik. Itu kan hanya kewajiban, menunaikan kewajiban. Ya buktinya kita lihat aja, gak sedikit kan pesantren-pesantren yang kena kasus pencabulan lah, penganiayaan. Kan mereka itu kiai-kiai yang cabul itu di pondoknya gak mungkin dong bolong sholatnya, pasti dong sholatnya 5 waktu full. Tapi apakah dia baik? Kan belum tentu. Jangankan yang sholat saja gitu, yang hanya cuma sholat, bahkan yang punya pondok pesantren pun belum tentu kan baik. Kita tahulah sholat itu wajib. Kita yang semua orang yang mengaku muslim wajib sholat. Memang ada banyak gitu ayat atau dalil yang menyebutkan bahwa orang yang sholat itu pasti baik. Ya, sholat seperti apa dulu? Kan banyak orang yang sholat hanya menunaikan kewajibannya saja. Nah, mungkin itu yang dimaksud maksudnya. Yang dimaksud Panji itu orang-orang seperti itu. Koruptor yang sholat. Mereka kan sholat, iya bagus sholatnya gitu. Tapi kan dia koruptor, berarti dia sholatnya itu hanya menunaikan kewajibannya saja. Ya mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Ya gue bukan benci kepada Habib Rizik, bukan apa, cuma untuk kali ini ya gimana ya, agak disayangkan gitu. Ini pendapat gue pribadi gitu, agak disayangkan. Kenapa kayak yang gimana gitu. Ini contoh loh, konteksnya gue aja gitu paham gitu konteks Panji. Tidak ada penistaan di sana menurutku. Justru banyak penistaan di panggung-panggung ceramah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.